Tes, halo semuanya. Udah masuk belum ya? Recording in progress. Tes. Masuk Dan. Oke, langsung aja aku mulai ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Zidan Muhammad Putranto. Aku dari Depok, Jawa Barat, dari Universitas 11 Maret. Salam kenal ya semuanya. Salam kenal, Kak. Salam kenal, Kak. Oke, hari ini kita akan bahas pelajaran geografi, materi pengetahuan dasar geografi, dan pengetahuan dasar pemetaan. Nah, di pengetahuan dasar geografi ini kita bakal membahas apa itu pengertian geografi, kemudian objek studi geografi, kemudian pendekatan geografi, konsep dasar geografi, prinsip-prinsip geografi, serta cabang ilmu geografi. Oke, kita lanjut. Di sini ada yang tahu nggak apa itu pengertian geografi? Oke, pengertian geografi ini secara etimologi kata geografi berasal dari Yunani. Geo artinya bumi dan grafein yang berarti tulisan. Pengertian geografi secara umum adalah ilmu mengenai bumi dan segala prinsip-prinsip, gejala, dan aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia, baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh aktivitas manusia. Kejadian yang disebabkan oleh alam itu namanya aspek fisik, sedangkan yang oleh aktivitas manusia itu aspek non-fisik. Oke, selanjutnya objek studi dari geografi. Aspek studi geografi itu ada objek material dan objek formal. Nah, objek material itu ada litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Nah, aku nggak bisa jelasin secara rinci dari objek material, karena ini ada babnya tersendiri gitu loh. Jadi litosfer, hidrosfer itu nanti dijelasin di bab-bab selanjutnya gitu. Cuma aku bisa ngasih tahu litosfer itu, jadi nanti di litosfer itu dia mempelajari tentang lapisan kerak bumi, terus belajar juga klasifikasi batuan kayak batuan sedimen, metamorf. Terus biasanya tuh di bab litosfer itu juga mempelajari tentang pedosfer. Pedosfer itu kayak komponen-komponen tanah, faktor pembentukan tanah, dan jenis-jenis tanah. Oke, selanjutnya ada hidrosfer. Hidrosfer ini mempelajari air yang ada di permukaan bumi baik di daratan maupun di lautan. Kemudian ada atmosfer. Atmosfer ini lapisan-lapisan bumi di udara, kayak misalkan stratosfer, troposfer. Nanti bakal dipelajari di mungkin pertemuan selanjutnya. Selanjutnya ada biosfer. Biosfer itu nanti biasanya mempelajari tentang kayak hutan-hutan, hutan musim, hutan sabana, hutan apalah itu pokoknya. Dan yang terakhir di objek material itu ada antroposfer.
Nah, di antroposfer itu mempelajari tentang kependudukan. Kayak contohnya mortalitas, natalitas, terus ada piramida kependudukan, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada objek studi geografi, ada objek formal atau objek pendekatan. Nah, objek formal ini terdiri dari pendekatan ke ruangan, pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Nah, hari ini kita bakal bahas apa sih objek formal itu. Nah, yang pertama, objek formal ada pendekatan ke ruangan. Pendekatan ke ruangan digunakan untuk mengkaji permasalahan geografi yang faktor penyebabnya didominasi oleh faktor alam atau faktor fisik. Contohnya, yang pertama, intensitas hujan tinggi mengakibatkan sejumlah sungai di wilayah Kabupaten Bandung meluap. Akibatnya 5 kecamatan diterjang banjir. Nah, intensitas hujan tinggi, hujan itu kan disebabkan oleh alam kan, bukan oleh manusia. Jadi karena ini disebabkan oleh alam, berarti ini itu termasuk ke pendekatan ke ruangan. Selanjutnya yang kedua, contoh kedua, longsor di Banjarnegara terjadi karena berbagai faktor meliputi kemiringan lereng, adanya mata air bawah tanah, dan pergerakan tanah. Nah, ini juga nih, mata air bawah tanah dan pergerakan tanah, serta kemiringan lereng, itu kan termasuk faktor yang disebabkan oleh alam. Nah, longsor disebabkan oleh faktor dari alam ini berarti termasuk pendekatan ke ruangan. Oke, selanjutnya ada yang kedua, pendekatan ekologikal atau pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ke lingkungan digunakan untuk mengkaji permasalahan geografi yang faktor penyebabnya adalah perilaku manusia terhadap lingkungan. Nah, perilaku manusia terhadap lingkungan berarti ini termasuk aspek non fisik karena penyebabnya dilakukan oleh manusia. Contohnya itu yang pertama ada penebangan hutan di daerah hulu menyebabkan banjir dan tanah longsor. Nah, banjirnya ini disebabkan oleh apa? Kan oleh penebangan hutan kan. Penebangan hutan itu kan akibat dari perilaku manusia. Berarti ini termasuk pendekatan ekologikal. Kalau sebelumnya banjirnya itu kan akibat intensitas hujan tinggi, berarti itu disebabkan oleh alam, berarti sebelumnya pendekatan ke ruangan. Nah, tapi karena sekarang disebabkan oleh manusia, berarti pendekatan ke lingkungan. Ingat-ingat aja ya, ekologikal itu pendekatan yang disebabkan oleh manusia. Selanjutnya, contoh yang kedua, pembuangan limbah hasil industri tekstil menyebabkan tercemarnya Sungai Citarum. Nah, pembuangan limbah hasil industri itu juga kan disebabkan oleh manusia, hanya termasuk ke dalam pendekatan ekologikal. Oke, selanjutnya ada pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah ini mengkaji permasalahan geografi yang ada kaitannya dengan wilayah lainnya. Nah, kemudian pendekatan kompleks wilayah juga mengkaji kasus geografi yang disebabkan oleh gabungan faktor fisik dan faktor sosial. Ingat ya, faktor fisik ini faktor yang disebabkan oleh alam, dan faktor sosial ini atau faktor non-fisik disebabkan oleh perilaku manusia. Contoh yang pertama, alih fungsi lahan hutan menjadi pemukiman, villa, resort, dan hotel di wilayah Bogor menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di Jakarta. Alih fungsi lahan hutan menjadi pemukiman, villa, dan di wilayah Bogor, tapi penyebab yang banjirnya di Jakarta kan, penyebabnya di Bogor, akibatnya di banjirnya di Jakarta. Nah, ini termasuk kompleks wilayah karena kaitannya dengan wilayah lain. Kayak gitu, teman-teman. Oke, contoh yang kedua, banjir yang terjadi di Jakarta disebabkan karena curah hujan yang tinggi dan adanya pendangkalan sungai akibat penduduk membuang sampah ke sungai. Banjir yang terjadi di Jakarta disebabkan oleh intensitas curah hujan. Nah, intensitas curah hujan ini kan oleh faktor alam dan ada pendangkalan sungai. Sedangkan pendangkalan sungai ini faktor akibat dari ulah manusia. Karena di sini banjirnya diakibatkan oleh faktor alam dan faktor manusia, maka ini disebut pendekatan kompleks wilayah. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut aja ya. Selanjutnya ada konsep geografi.
Konsep dasar geografi. Konsep dasar geografi itu ada konsep lokasi, konsep jarak, konsep keterjangkauan, konsep pola, pokoknya ada 10 konsep. Konsep keterkaitan ruang, konsep aglomerasi, konsep interaksi dan interdependensi, konsep morfologi, konsep perbedaan wilayah, dan konsep nilai kegunaan. Nah, langsung aja kita bahas masing-masing konsep ini. Yang pertama itu ada konsep lokasi. Nah, konsep lokasi ini berhubungan dengan tempat tertentu. Konsep lokasi ini terdiri dari lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut itu berdasarkan garis, bujur, dan lintang. Jadi maksudnya lokasi absolut itu mutlak ya. Contohnya kayak titik koordinat kayak gitu. Kemudian ada lokasi relatif. Lokasi relatif berdasarkan objek lain. Contohnya Jawa Tengah terletak di antara Provinsi Jawa Barat dengan Banten. Nah, lokasi relatif ini pokoknya dia berdasarkan objek lain ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah konsep jarak. Konsep jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Contohnya jarak dari Jakarta ke Malang. Nah, kemudian jarak relatif yang kedua. Jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan. Contohnya jarak Jakarta ke Malang dengan pesawat adalah 1,5 jam. Nah, diukur oleh waktu kan, berarti ini jarak relatif. Kalau yang dimaksud dengan satuan biaya angkutan gimana? Contohnya, dari Jakarta ke Malang naik pesawat itu harganya 500.000 misalnya ya. Nah, karena diukur melalui satuan biaya itu namanya jarak relatif. Selanjutnya itu ada konsep keterjangkauan. Konsep geografi ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya, dari Jakarta akan lebih mudah menjangkau Kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Nah, pokoknya konsep ini menjelaskan ketersediaan sarana dan prasarana atau mudah atau tidaknya lokasi ini dapat ditempuh. Kayak begitu, teman-teman. Pokoknya lokasi keterjangkauan ini atau konsep aksesibilitas itu dipengaruhi oleh lokasi, jarak, dan topografi. Contohnya kalau misalkan kalau di gunung aksesibilitasnya pasti sulit karena banyak tanjakan. Misalnya kayak gitu ya. Selanjutnya ada konsep pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau persebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contohnya, pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Nah, ada lagi nggak contoh yang lainnya? Ada dong, contohnya pemukiman yang mengikuti aliran sungai. Ini mengikuti konsep pola. Selanjutnya, rumah penduduk mengikuti pola jalan raya. Ini juga menggunakan konsep pola. Oke, yang selanjutnya ada konsep keterkaitan keruangan. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contohnya daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di hulu. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya tuh kayak kutub udara kan cuacanya dingin, maka orang-orangnya memakai pakaian tebal. Ini termasuk konsep dari keterkaitan keruangan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, aku lanjut ya. Selanjutnya ada konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi ini kecenderungan
Konsep aglomerasi ini menjelaskan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Contohnya, pemukiman penduduk masyarakat perkotaan, mereka cenderung tinggal mengelompok sehingga timbul pengelompokan pemukiman seperti daerah elit, daerah kumuh, dan sebagainya. Contoh lainnya dari konsep aglomerasi itu kayak misalnya orang yang ekonominya menengah ke atas, itu tuh biasanya dia tinggalnya di perumahan elit. Nah, ini menggunakan konsep aglomerasi. Selanjutnya, contohnya masyarakat menengah ke bawah, misalnya dia relatif tinggalnya di perkampungan. Nah, ini juga menggunakan konsep aglomerasi. Selanjutnya ada konsep interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya hubungan antara desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. Nah, jadi kan warga kota butuh bantuan dari desa. Nah, sedangkan warga desa juga membutuhkan bantuan dari kota, sehingga ini menggunakan konsep interaksi dan interdependensi. Contoh lainnya, misalnya Indonesia kan misalnya Indonesia memiliki cadangan minyak bumi yang banyak. Misalkan Indonesia mempunyai minyak bumi yang banyak. Kemudian Indonesia mengekspor ke Jepang, sedangkan Jepang mengekspor motor ke Indonesia, misalkan kayak gitu. Oke. Kak, maaf jelasnya yang oke. Selanjutnya ke konsep morfologi. Konsep morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya seperti pulau-pulau, dataran yang luas, pegunungan, dan lembah. Nah, ini menggunakan konsep morfologi. Selanjutnya itu ada konsep perbedaan wilayah dan diferensiasi area. Diferensiasi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lainnya. Contoh konsep ini misalnya, masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga pegunungan biasanya bekerja di kebun atau ladang. Oke, aku lanjut ya. Ini yang nanya di chat, nanti aku jawab nanti ya. Sebentar. Selanjutnya ada konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya, wilayah yang memiliki alam yang indah cocok sebagai daerah wisata. Contoh lain dari nilai kegunaan tuh kayak misalkan di pantai ombaknya tinggi, itu kan cocok buat peselancar ya, untuk berselancar. Nah, itu berarti memiliki nilai kegunaan. Nah, karena ada nilai kegunaan, berarti itu menggunakan konsep nilai kegunaan. Nah, kayak gitu, guys. Tadi ada yang nanya bedanya sama keterkaitan ruang. Oke, aku bahas prinsip geografi dulu aja ya. Nah, prinsip geografi itu ada 3. Prinsip penyebaran, terus ada lagi ada 4 prinsip penyebaran, terus ada
prinsip, bentar guys. Ada prinsip interrelasi atau prinsip sebab akibat, ada prinsip deskripsi, dan ada prinsip korologi. Oke, kita balik ke konsep morfologi. Nah, konsep morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya seperti pulau-pulau, dataran yang luas, pegunungan, dan lembah. Nah, ini tuh pokoknya prinsip morfologi ini menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi. Atau apa contohnya lagi? Contoh lainnya kayak pembentukan gunung. Kayak gitu guys. Aku lanjut aja ya ke prinsip geografi. Sebentar ya, aku prinsip geografi dulu ya. Nanti aku jawab kok, tenang aja. Prinsip geografi itu yang pertama ada prinsip penyebaran. Prinsip penyebaran itu contohnya fenomena yang terdapat di geosfer baik unsur fisik maupun manusia tersebar tidak merata di permukaan bumi. Nah, pokoknya prinsip penyebaran ini itu prinsip yang tentang persebaran gitu. Contohnya persebaran flora dan fauna di wilayah Indonesia. Yang kedua, persebaran potensi air yang berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya. Yang ketiga, persebaran total penduduk transmigran di Indonesia yang tidak merata. Selanjutnya, yang kedua ada prinsip interrelasi. Prinsip ini menjelaskan fenomena yang terdapat di geosfer, baik unsur fisik maupun manusia. Terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya itu tuh memiliki hubungan sebab akibat. Contohnya terjadi fenomena banjir parah yang diakibatkan oleh penebangan hutan di wilayah hulu. Nah, fenomena banjir yang parah ini kan sebab. Mau ngapain dulu? Enggak, ibu nggak mau geser. Enggak, Sarah. Sorry. Fenomena banjir parah ini kan akibat. Sedangkan penyebabnya itu penebangan hutan di wilayah hulu. Jadi contoh yang ini tuh menjelaskan hubungan sebab akibat. Sebab penebangan hutan akibatnya banjir. Makanya ini dinamakan prinsip interrelasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan di mungkin prinsip interrelasi? Enggak ada, Kak. Gak ada, Kak. Oke, aman ya. Lanjut aja ya. Selanjutnya ada prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi ini menjelaskan suatu fenomena dideskripsikan melalui tulisan, tabel, gambar, peta, grafik, dan lain-lain secara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi kata kuncinya ini di prinsip deskripsi ini, dia kata kuncinya biasanya berupa tabel, gambar, peta, atau grafik di kalimat. Biasanya sih ada sih kalau prinsip deskripsi kayak gini.
Maksudnya secara kualitatif itu eh, kalimat, sedangkan kuantitatif itu biasanya dia pakai angka. Contohnya, tabel angka pengangguran di Provinsi Jawa Timur. Nah, ini pakai prinsip deskripsi. Kemudian contoh lainnya, grafik peta lempeng tektonik di dunia. Selanjutnya, contoh ketiga, peta wilayah lautan di kawasan Asia Tenggara. Nah, contoh lainnya, gambar persebaran curah hujan di Indonesia. Pokoknya kata kuncinya ini biasanya berupa tabel, grafik, peta, dan gambar. Kayak gitu, guys. Lanjut ya. Nah, yang terakhir ini ada prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan gabungan dari ketiga prinsip yang sebelumnya aku jelasin. Dalam prinsip ini, gejala dan permasalahan geografi dianalisis persebarannya, interaksi dan interrelasinya dari berbagai aspek yang mempengaruhinya. Contohnya, untuk mengkaji masalah hujan harus dikaji tentang sirkulasi curah hujan di Indonesia. Lantaran mengapa terdapat perbandingan curah hujan di berbagai kawasan dan akibat yang ditimbulkan dari tingginya curah hujan di kawasan tersebut. Nah, jadi maksudnya tuh dalam masalah hujan itu kan harus dideskripsikan contoh dari korologi ya tentang sirkulasi curah hujan di Indonesia. Terus ada perbandingan curah hujan di berbagai kawasan. Kemudian ada akibat yang ditimbulkan. Akibatnya itu berarti contoh dari prinsip interrelasi, ya benar. Prinsip yang menjelaskan hubungan sebab akibat. Nah, kayak begitu. Biar lebih paham, bahas soal tentang prinsip-prinsip geografi aja kali ya. Boleh, Kak. Oke, sebentar ya. Maaf banget ya kalau aku jelasinnya tadi kecepatan atau gimana gitu. Nggak apa-apa Kak, masih bisa kok dipahamin. Sebentar ya aku cari file. Coba kalian baca teks ini ya. Menurut kalian ini prinsip apa? Kayak gitu. 5 menit kali cukup kali ya? Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Tadi ada yang nanya bedanya sama keterkaitan keruangan. Maksudnya itu perbedaan keterkaitan keruangan sama apa? Interrelasi, Kak. Sama Oh, inter. iya nanti aku kasih tahu ya. Kak, ini jawabnya di chat. Iya boleh di chat aja.
Wow, udah ada yang jawab aja nih banyak. Korologi, deskripsi. Korologi. Rata-rata jawabannya korologi. Ada yang jawab deskripsi. Oke, langsung kita bahas saja kali ya. Nah, kalian baca di paragraf 1 ini. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 1989 sampai 1990 mencapai titik tertinggi yaitu sebesar 8,6%. Sedangkan pada tahun 2000 sampai 2001 mencapai titik terendah yaitu minus 2,45%. Nah, dalam paragraf 1 ini dia menjelaskan prinsip deskripsi. Ini baru paragraf 1 tapi ya. Soalnya dia menjelaskan mendeskripsikan peningkatan jumlah penduduk. Nah, paragraf 1 pokoknya menjelaskan menggunakan prinsip deskripsi. Nah, selanjutnya kita lihat di paragraf kedua. Salah satu penyebab tingginya jumlah penduduk di metropolitan Jakarta adalah tingginya daya tarik kota inti metropolitan yaitu DKI Jakarta. Nah, dari kata-kata ini aja udah ketahuan kalau ini menggunakan prinsip interrelasi atau sebab akibat. Contohnya nih, salah satu penyebab tingginya jumlah pendudukan di metropolitan Jakarta ya tingginya daya tarik kota. Nah, tingginya daya tarik kota ini merupakan sebab atau penyebab. Akibatnya jumlah penduduknya tinggi nih. Ini akibatnya. Sebab daya tarik inti kota metropolitan akibatnya tingginya jumlah penduduk. Nah, berarti paragraf kedua menjelaskan tentang interrelasi. Oke. Dari sini aja dia ketahuan ya, paragraf 1 deskripsi, paragraf kedua interrelasi. Udah ketahuan, udah jelas ini korologi jawabannya. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Coba kita lihat di paragraf ketiga. Kak, itu yang ditanya untuk menganalisis laju pertumbuhan. Oh iya, benar. Maka prinsip biologi yang tepat digunakan untuk menganalisis laju pertumbuhan adalah enggak dong, korologi benar. Korologi. Coba di paragraf ketiga kita lihat dulu ya. Apabila dilihat lebih. Deskripsi. Nah, di paragraf 3 ini udah jelas distribusi. Karena ada pun peningkatan jumlah penduduk di Jakarta Utara, Jakarta Selatan. Ini adanya perbedaan wilayah, berarti distribusi. Kalau menurut aku sih satu jawabannya korologi. Menganalisis laju pertumbuhan karena bisa dijelaskan laju pertumbuhannya bisa disebabkan dideskripsikan. Kemudian kan bisa diketahui penyebab sama akibatnya. Terus ada distribusi juga di sini.
untuk nomor 1, jawabannya A ya guys. Menurut aku. Iya gitu. Coba sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Aman ya. Yaudah langsung aja kita bahas materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya kita bakal belajar pengetahuan dasar pemetaan. Kita akan mempelajari pengertian peta, fungsi peta, peta umum dan peta khusus, atau peta khusus ini namanya peta tematik. Nah, kemudian kita akan belajar skala peta. Pengertian peta. Istilah peta itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu map. Adapun kata map berasal dari bahasa Yunani, yaitu mapa yang berarti taplak atau penutup meja. Ilmu yang mempelajari tentang peta adalah kartografi, sedangkan orang yang ahli dalam pembuatan peta adalah kartografer. Nah, di sini gampang banget inget ininya. Pokoknya orang yang ahli itu, ahli dalam pembuatan peta adalah kartografer. Belakangnya ER. Pokoknya kan kalau di dalam bahasa Inggris itu, yang belakangnya ER berarti orang yang melakukan atau pembuat gitu. Contohnya singer, orang yang menyanyi, ya kan? Jadi ngapalinnya gampang banget. Berarti kalau kartografer, orang yang membuat kartografi. Aduh, agak random nih. Tapi sampai sini bisa kan bedain kartografi sampai kartografer? Bisa, Kak. Oke. Selanjutnya, apa sih peta itu? Peta adalah suatu gambaran atau representasi permukaan bumi yang lebih terperinci dan diperkecil menurut ukuran geometris pada suatu bidang datar. Nah, maksud terperinci dan diperkecil ini, nggak mungkin kan peta dibuat dengan ukuran yang sebenarnya. Bakal banyak kertasnya pasti. Makanya diperkecil dan diperinci. Oke, selanjutnya ada fungsi-fungsi peta. Fungsi peta. Peta sangat bermanfaat untuk menunjukkan atau menggambarkan arah dan jarak bumi, lokasi suatu tempat, ketinggian suatu tempat, dan luas dan bentuk wilayah. Biasanya di peta tuh ketinggian suatu tempat warnanya lebih gelap. Contohnya misalkan gunung kan, kalau gunung yang dataran rendah itu biasanya warnanya hijau muda ya. Semakin tinggi berarti semakin tua warnanya.
Selanjutnya, menurut isi peta, dibedakan atas peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan seluruh penampakan yang ada di permukaan bumi. Peta umum dibedakan menjadi peta topografi dan peta khusus. Sorry. Peta umum itu ada peta topografi dan peta chorografi. Peta topografi adalah peta yang menggambarkan relief permukaan bumi dengan menggunakan garis-garis kontur. Garis kontur adalah garis pada peta yang menunjukkan perbedaan ketinggian suatu tempat. Peta topografi menggambarkan penampakan alam, misalnya pola aliran sungai dan morfologi. Nah, ini peta peta topografi. Serta penampakan manusia, misalnya jalan dan pemukiman. Peta topografi biasanya berskala besar, yaitu 1:25.000 atau 1:50.000. Selanjutnya ada peta chorografi. Peta chorografi juga termasuk ke dalam peta umum. Contoh dari peta chorografi itu provinsi, negara, peta provinsi, peta negara, dan peta dunia. Peta chorografi adalah peta yang menggambarkan keseluruhan atau sebagian permukaan bumi yang bercorak umum. Peta ini biasanya berskala sedang atau hingga kecil, yaitu 1:250.000 hingga 1:1.000.000. Oke, selanjutnya ada peta khusus. Peta khusus ini disebut juga peta tematik. Peta tematik atau peta khusus adalah peta yang menggambarkan atau menyajikan informasi penampakan tertentu secara spesifik di permukaan bumi. Pada peta ini, penggunaan simbol merupakan ciri yang ditonjolkan sesuai tema yang dinyatakan pada judul peta. Beberapa contoh pada peta tematik antara lain peta iklim, peta geologi, peta penggunaan lahan, peta persebaran pendudukan, dan peta lain-lainnya. Oke, kita lanjut aja ya. Menurut skala yang dibuat pada peta dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama tuh skala yang paling kecil ada peta kadaster. Peta ini memiliki skala 1:100 sampai 1:5000. Jadi peta kadaster itu peta yang memiliki skala terkecil. Contohnya apa? Contohnya peta hak milik tanah. Kemudian yang kedua, peta skala besar, yaitu peta yang memiliki skala antara 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Contohnya adalah peta topografi. Selanjutnya peta skala sedang, yaitu peta yang memiliki skala antara 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Contohnya peta kabupaten tiap provinsi. Oh iya, semakin kecil skalanya itu berarti wilayah yang dipetakan semakin luas. Berarti ini peta kadaster, berarti skalanya paling besar ya guys. Contoh yang peta yang keempat adalah peta skala kecil, yaitu peta yang memiliki skala antara 1:500.000 sampai dengan 1:1.000.000. Contohnya adalah peta provinsi di Indonesia. Nah, yang terakhir itu peta skala geografis, yaitu peta yang memiliki skala lebih besar dari 1:1.000.000. Contohnya adalah peta Indonesia dan peta dunia. Aduh, sorry ya guys. Selanjutnya aku ada soal tentang skala. Mungkin kalian bisa
kerjain atau kita bahas langsung aja nih? Kerjaan dulu, Kak. Oke, kita bahas langsung aja ya. Jarak titik A ke B di foto udara adalah 1 cm. Sedangkan jarak antara titik A ke B di peta dengan skala 1/10.000 adalah 2 cm. Skala foto di udara adalah, jadi jarak titik A ke B di peta dengan skala 1/10.000 adalah 2 cm. Nah, ini jarak di peta. Sedangkan jarak di foto udaranya adalah 1 cm. Berarti jarak dari di peta ke sesungguhnya dari 2 cm ke 1 cm itu berarti setengahnya kan? Nah, jadi skalanya dari 2 ke 1 setengahnya. Atau diperkecil. Diperkecil 2 kali. Nah, karena maka skala, jadi gini loh guys, kan jarak antara titik A ke B di peta dengan skala 1/10.000 adalah 2 cm. Sedangkan jarak titik A ke B di foto udara adalah 1 cm. Berarti jarak ke peta sama foto udara itu di peta itu jaraknya 2 kali. Sorry. Dari 2, jaraknya dari 2 cm ke 1 cm itu kan diperkecil 2 kali ya, atau jaraknya setengah, atau diperkecil 2 kali, sama aja lah. Maka skala foto di udaranya ini adalah 2 dikali 10.000 yang ini. Jadi 1/20.000. Jadi gitu guys. Cukup sekian materinya hari ini. Aku mohon maaf banget ya kalau ada kekurangan, soalnya aku juga masih awal-awal grogi gitu juga. Mungkin bisa jadi evaluasi buat aku di pertemuan selanjutnya. Sebentar guys. Oh ya, aku boleh minta feedback dari kalian nggak buat bahan evaluasi aku? Linknya aku chat ya. Oh ya, karena pembelajarannya udah berakhir, mau cerita-cerita atau gimana nih? Makasih. Ya, sama-sama. Sehat selalu juga kamu.